Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Remi Rohmawati, CGP Angkatan 5 Kabupaten Lamongan. Tugas demonstrasi konstekstual modul 3.1, wawancara kepala lembaga terkait dengan pengambilan keputusan. Pantun dulu yuk. Jalan-jalan ke Paciran naik becak roda 3. Jalan-jalan ke Salokuro naik sepeda roda 2. Tak terasa sudah modul 3. Semoga nanti kita lulus semua. Pergi ke mall membeli kecap, pergi ke pasar membeli manggis. Alhamdulillah fasilitator kita Pak Icap, orangnya baik dan juga manis. If I had to live my life without you near me, the days will all be empty. The nights will seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt that strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we wanna go. Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Assalamualaikum Bu Vila. Waalaikumsalam Bu Reni. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat selalu. Bu Reni juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Kelihatan segar ya Bu Vila hari ini ya. Ya alhamdulillah hijau-hijau karena bajunya ya. Gini Bu Vila ya, maaf hari ini saya mau merepoti jenengan ya. Nggak apa-apa, ada apa? Terkait ini tugas saya sebagai guru penggerak. Ya. Mungkin kita bisa berbagi pengalaman karena Bu Vila selaku kepala kelompok bermain mungkin sudah mempunyai pengalaman yang banyak. Dan nanti kita bisa berbagi bagaimana ketika Bu Vila nanti dihadapkan pada sebuah kasus, kemudian cara-cara Bu Vila dalam menangani kasus tersebut. Ya Bu Vila, di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita nanti santai saja Bu Vila ya. Iya, santai saja. Ya. Ini yang pertama, bagaimana Bu Vila ketika menghadapi sebuah kasus di lembaga jenengan Bu Vila, kemudian bagaimana Bu Vila mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Gitu. Ketika saya menghadapi kasus di sekolah ya, memang banyak sekali kasus, apalagi kita di TK kan istilahnya kita itu ngomong kan, nggak hanya ngomong anak-anak tapi juga ngomong wali muridnya juga. Tentu saja saya menghadapinya itu dengan mempertimbangkan yang terbaik untuk semuanya yang ada di lembaga kami. Kemudian untuk mengidentifikasi masalahnya itu kemarin itu ada dilema etika yang benar-benar membuat saya bimbang selaku menjadi kepala sekolah. Kemarin ada puncak tema. Puncak tema itu adalah berenang. Lah, sedangkan ini kan ya waktunya musim sakit-sakit gini kan Bu Reni ya. Anak-anak Kemudian sakit ya, Bu. iya. Setelah itu ada wali murid sebagian itu yang japri. Dari 50 peserta didik itu ada sekitar 8 atau 9-an wali murid yang japri kalau Bu mengeluh kalau Bu bagaimana kalau puncak temanya itu nggak usah aja, kasihan anak-anak apalagi yang habis sakit biar nanti mereka nggak kambuh lagi gitu. Nah sedangkan anak yang lain kan ya sudah mengetahui program itu, mereka juga siap dan bahagia sekali menanti untuk acara puncak tema itu terlaksana. Tapi beberapa wali murid tersebut ada yang japri. Kemudian kan saya juga bimbang, iya ya, mestinya kan sebagai manusia saya juga punya hati nurani, saya mikir iya ya ini waktunya sakit-sakit,
saya juga kemarin juga habis sakit, tapi bagaimana ini juga program dan anak-anak yang lain yang sebagian besar juga mereka sudah antusias sekali untuk menanti puncak tema itu. Iya, benar sekali. Kemudian pada akhirnya saya berembuk dengan bermusyawarah dengan para guru yang lain juga bagaimana ini. Saya juga nggak harus sebagai kepala sekolah juga nggak harus menuruti apa permintaan sebagian kecil wali murid itu kan saya juga harus adil kan sama semuanya. Jadi saya mempertimbangkannya dengan beberapa langkah-langkah, dan di situ kemudian setelah saya musyawarah dengan rekan kerja yang lain, ya tetap dilaksanakan aja Bu, kan kasihan yang lain nanti bagaimana. Terus anak-anak juga sudah siap, dan kita berikan, akhirnya saya mengadakan rapat kepada wali murid dan saya memberikan pengertian kepada mereka. Di situ muncul keputusan saya, kalau saya memutuskan bahwa acara puncak tema tetap terlaksana, dan bagi anak yang habis sakit dibolehkan tidak ikut, dan orang tua pun juga harus legowo karena ini adalah program dari sekolah kita. Sehingga bisa sama-sama diterima ya Bu. Iya, begitu. Iya, hebat sekali keputusan yang telah diambil Bu Vila. Kemudian Bu Vila, selama ini ketika Bu Vila menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bu Vila, seperti kasus tadi Bu Vila ya, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bu Vila mengambil keputusannya seperti apa? Mengambil keputusannya tentu saja saya mempertimbangkan dengan berbagai macam kebijakan sebagai kepala sekolah, dan juga keputusan yang terbaik untuk lembaga ini. Tadi kan memang kan bimbang kan saya harus memilih wali murid, wali murid yang mengeluh tentang anaknya yang banyak yang habis sakit, juga mengeluh saya harus memikirkan anak-anak yang mereka sudah antusias untuk mengikuti kegiatan outing class itu. Benar sekali Bu Vila, jangan sampai kedua belah pihak itu ada salah satu yang dikecewakan ya Bu Vila. Jadi saya memberikan pengertian untuk mereka untuk tetap legowo karena ini program, jadi kita juga tetap harus melaksanakannya, dan mohon keikhlasannya ibu-ibu yang anaknya habis sakit juga tolong dikondisikan di rumah, nggak ikut nggak apa-apa gitu. Betul sekali. Kemudian begini Bu Vila, setelah tadi Bu Vila kan sudah belajar untuk bagaimana mengambil keputusan tersebut, kemudian langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Vila jalankan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama tentu saja saya tidak memutuskannya sepihak ya. Saya juga harus bermusyawarah dengan guru lain. Kemudian saya juga harus menyampaikan hasil musyawarah saya dari rapat tadi kemudian dengan wali murid. Begitu langkah-langkahnya, pasti ada itu langkah-langkah tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Vila anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bu Vila? Hal-hal efektif ya itu tadi, saya yang paling efektif menurut saya di kasus yang tadi adalah tetap melaksanakan program outing class, dan yang sakit diperbolehkan untuk tidak mengikutinya. Itu saya rasa keputusan yang sudah paling bisa diterima saat itu Bu Vila ya. Kemudian apakah Bu Vila memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang Bu Vila alami tersebut, ataukah Bu Vila langsung menyelesaikannya di tempat?
Kalau kemarin itu kan wali murid japri kayak Bu ya, Bu Reni ya. Japri, Bu ini bagaimana? Bahkan ada yang nelpon juga mereka. Kemudian setelah itu selang waktunya masih 1 minggu sebelum acara kegiatan puncak tema itu dilaksanakan. Setelah saya dapat japrian, dapat teleponan itu, kemudian besoknya saya rapat dengan guru yang lain kan. Setelah itu saya selang 1 hari saya dapat japrian, kemudian saya rapat dengan guru, dan besoknya saya pun mengadakan rapat dengan wali murid untuk memusyawarahkan keputusan yang terbaik itu. Pasti ada selang waktu saya jadwalkan. Berarti kondisional Bu Villa ya, tergantung kasus yang kita alami. Kalau tidak langsung saya putuskan di telepon itu enggak, tapi saya sebentar ya Bu, biar nanti kita rapatkan dulu. Karena masih ada tenggat waktu itu Bu Villa ya. Iya, bagus sekali. Kemudian Bu Villa, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Villa dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut? Nah, itu tadi saya sebagai kepala sekolah kan juga nggak harus semeta mengambil keputusan sendiri. Saya rapatkan dulu dengan wali murid. Terkadang juga saya mengajak paguyuban, kan mereka juga bagaimanapun ikut berkecimpung dalam dari kita, di lembaga kita. Kemudian baru kita rapatkan dengan wali murid lagi, dan itu yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan kolaborasi dengan semua warga yang terpenting sekolah. Villa ya. Bagus sekali. Kemudian yang terakhir ini Bu Villa ya, dari semua hal yang telah Bu Villa sampaikan tadi, kasus-kasus pengambilan langkah dan sebagainya tersebut, pembelajaran apa yang dapat Bu Villa petik dari pengambilan keputusan di 5 etika tersebut Bu Villa? Sebagai kepala sekolah, saya harus tetap bertindak tegas. Tidak begitu saja menuruti apa mau dari wali murid, karena sebagai kepala sekolah saya juga mempunyai program, dan program itu juga harus dilaksanakan. Jadi sebagai kepala sekolah saya harus tetap tegas, dan saya juga harus tetap adil untuk semuanya. Ketika masalah itu ada, saya pun harus mempertimbangkan dengan sebaik mungkin untuk kebaikan semuanya, tidak hanya sebelah pihak saja. Wah, luar biasa Bu Villa perbincangan kita hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih jika hari ini Bu Villa sudah mau berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat. Iya, sangat bermanfaat sekali Bu Villa ya. Karena apa, saya juga masih dalam proses belajar. Saya juga biar belajar. keputusan yang kita ambil itu tidak salah langkah ya Bu Villa ya. Terima kasih, luar biasa pengalaman Bu Villa hari ini. Terima kasih Bu Villa. Maaf telah merepotkan waktunya ya Bu Villa ya. Saya senang sekali loh dikunjungi setelah saya ini jelek ini. Sudah bagus, luar biasa ini Ge. Terima kasih Bu Villa Ge. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Had to live my life without you near me. The days will all be empty. The nights will seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want.